wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kori Munifa Asani. Di pembelajaran kali ini, yaitu di pertemuan yang kedua, Ibu akan membahas mengenai fluida lagi. Hanya yang membedakan kemarin fluida statis, sekarang fluida dinamis. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrohmanirrohim. Persiapkan diri kalian untuk belajar. Salah satunya memfokuskan pikiran kalian untuk belajar fisika, tidak memikirkan yang lain. Dan juga hati kalian untuk ikhlas belajar fisika, karena bisa dilakukan di mana saja. Serta tangan kalian juga harus dipersiapkan, baik itu untuk menjawab salam dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu di kolom komentar Google Classroom, karena akan menjadikan tanda keaktifan kalian di Google Classroom. Hari ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Kalau kemarin fluida statis, fluida statis ini Ibu kan sudah menjelaskan bahwa fluida ini bisa aliran air dan udara. Nah, untuk contoh aliran air dalam fluida dinamis ini, contohnya Ibu membawakan suatu vakum. Nah, vakum ini ketika Ibu tekan bagian sini, akan keluar air. Nah, ini tuh salah satu dari konsep fluida dinamis, yaitu asas Bernoulli. Untuk mengetahui kenapa bisa terjadi air keluar padahal airnya di bawah, sedangkan keluarnya melalui atas, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu. Kemudian, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kalian sedang menyiram tanaman atau mencuci mobil atau motor, biasanya kalian pakai selang nggak? Nah, kalau pakai selang, Ibu membawakan selang. Nah, biasanya Ibu kalau pakai selang ini untuk menyiram tanaman, Ibu bagian ujung selang ini Ibu tekan. Nah, ini ketika ditekan ini berbeda, air yang keluar itu cepat sekali dan jauh jatuh airnya. Namun ketika Ibu kayak gini saja, airan airnya tuh dekat. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi? Nah, hal ini dijelaskan dalam fluida dinamis dalam konsep persamaan kontinuitas. Kalau dalam udaranya, contohnya itu pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini memiliki massa yang besar sekali karena ada pesawat yang dapat menampung 100 orang ataupun ada yang lebih dan ada yang kurang. Karena ada yang bawa dan juga membawa barang-barang yang berat. Tapi kok pesawatnya bisa terbang ke atas? Hal ini dijelaskan dalam konsep fluida dinamis dalam asas Bernoulli. Minggu kemarin kita akan membahas fluida statis, sekarang fluida dinamis. Ibu mau nanya nih, apakah perbedaan fluida statis dan dinamis? Untuk menjawab pertanyaan Ibu, tulis di kolom komentar Google Classroom ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menerapkan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai fluida dinamis. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi melalui kegiatan simulasi praktikum fluida dinamis secara cermat, dan juga peserta didik mampu memprediksi konsep fluida dinamis melalui latihan soal. Nah, latihan soalnya nanti Ibu akan memberikan
dalam bentuk game. Pada suka main game nggak? Nah, game yang ibu berikan game kuisis. Minggu kemarin ibu kan memberikan kalian latihan soal ya. Nah, gimana? Pada susah nggak ngerjainnya? Nah, ibu akan memberikan cara cepat untuk mengerjakan soalnya. Karena soal yang ibu berikan ini soal ujian nasional. Nah, ibu memberikan soal ujian nasional ini agar kalian ini dapat terbiasa mengerjakan soal-soal hot. Untuk cara cepatnya, berikut videonya. Nah, ini adalah latihan soal yang ibu berikan. Nah, ibu akan membahasnya ya. Nah, di sini terdapat pipa U dengan cairan minyak dan air. Nah, minyaknya itu yang di atas dan air itu yang di bawah. Karena massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Makanya zat cairnya itu atau air itu di bawah. Di sini diketahui bahwa rho minyak 0,8 gram per cm kubik. Nah, gram ini pindahin ke kilogram. Karena gram ke kilogram 1000, 0,8 jadi tinggal 800 kg per meter kubik. Selanjutnya, rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Gram ke kilometer 1000, jadi 1000 kg per meter kubik. Air ini, minyak itu 8 cm. Yang ditanyakan adalah ketinggian air atau H2. Ini tuh mengenai tekanan hidrostatis. Nah, makanya rumusnya itu tekanan P sama dengan rho GH. Tekanan A atau air sama dengan tekanan minyak. Rho GH sama dengan rho GH. Air tadi 1000, gravitasi 10, H yang ditanyakan. Untuk minyak juga, rho minyak 800, ketinggian 8 dan gravitasi 10. 1000 dikali 10, 10.000. 800 dikali 10 dikali 8 sama dengan 64.000. Nah, untuk ini, mencari H-nya, asalnya dikali pindah ruas jadi dibagi. 64.000 dibagi 10.000 sama dengan 6,4 cm. Nah, cara cepatnya ini begini. H air sama dengan rho minyak dikali H minyak dibagi rho air. 800 dikali 8 dibagi 1000 sama dengan 6,4. Nah, ini sama kan hasilnya 6,4. Nah, ini cara cepatnya. Soal yang kedua. Dua buah benda berisikan zat cair. Dua buah benda memiliki massa yang sama dengan yang berisikan zat cair. Kedua tabung tersebut memiliki perbedaan massa jenis cair di tabung A dan tabung B, yaitu 8:10. Pada tabung A memiliki tekanan yang sama besar dengan tekanan titik P di tabung B. Nih, tekanan A sama B ini sama di titik P. Nah, titik P ini berapa ya? Untuk diketahui HB-nya itu 8. Nah, kalau di tabung B ini 8, nah ditanyakan itu pada ketinggian tabung A. Berapa ketinggiannya? Tadi perbandingan massa jenis A sama B itu 8:10. Ini mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan A sama dengan tekanan B. Rho GH sama dengan rho GH. Tadi kan perbandingan ya. Rho A sama rho B. Kita buat berarti B-nya pindah ruas, asalnya dikali pindah ke bawah. Bagi. Nah, jadi rho A per rho B. Sama ya, 8/10. Nah, ini hanya 8. HA-nya yang ditanyakan. Caranya ini pindah ruas, asalnya dibagi, pindah ke atas. Jadi kali ini asalnya atas, pindah jadi di bawah. Nah, jadi kayak gini, 8/8/10. 8 kali 8. Nah, ini kenapa kok 10-nya di atas? Nah, itu kalau perkalian tuh diputer ya, berarti yang di bawah pindah ke atas.
per 8. 8-nya 10, maka ketinggian airnya adalah 10. Cara cepatnya kayak gini. HA sama dengan rho B dikali rho A per rho A. Nah, ini sama kayak tadi ya. 10 dikali 8 dikali 8 sama dengan 10. Nah, itu cara cepatnya. Nomor 3. Benda memiliki massa 20 kg dan massa jenis 4 gram per cm kubik. Dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis 5 gram per cm kubik. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya ke atas yang dialami benda. Nah, ini gaya ke atas atau FA-nya itu berapa ya pada benda ini dalam massa yang 10 kg. Oke, kita jawab. Diketahui massa sama dengan 20 kg. Rho B sama dengan 4 gram per cm kubik. Upah dari gram ke kilometer 1000, jadi 4000 kg per meter kubik. Selanjutnya, rho A sama dengan 5 gram per cm kubik. Ubah rho A-nya jadi 5000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi tadi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan gaya apu. Nah, gaya apu dalam hukum Archimedes sama dengan rho F dikali G dikali volume. Nah, volume ini bisa dicari dari W atau berat dikurangi W aksen. Nah, nih. Untuk V aksen bisa juga dicari dalam massa per volume benda. Rho benda. Masanya tadi 20, rho bendanya tadi 4000, gravitasi 10, rho A sama dengan 5000. Nah, jawabannya jadi 250 Newton gaya angkatnya atau gaya apung. Nah, nomor 4 sekarang. Benda mengapung di atas air, massa jenis air 1 gram per cm kubik. Dan 8/10 bagian benda berada di bawah permukaan air. Maka massa jenis benda tersebut, nah ini gambarnya ada yang tercelup yaitu 8/10 bagian. Diketahui, nah ini gambar 8/10 bagiannya itu ada yang tercelup air dan ada yang di udara. Diketahui rho F-nya 1 gram per cm kubik. Volume fluidanya 8/10 bagian. Nah, yang tadi ya. Ditanyakan tekanan pada B. Maaf. Yang ditanyakan adalah rho B-nya. Nah, pakai hukum Archimedes, FA sama dengan rho F dikali G dikali V aksen. Nah, ini. Tadi G-nya 10. V sama dengan, nah ini, rho F dikali G per V. Tadi, rho V-nya 1 ya, ini tulis 1. Terus ini, volumenya itu 8/10. 8/10. 8/10 V, nah ini gravitasinya 10. Nah, karena sama-sama V, maka coret V-nya. Yang tersisa, nah terus ini 10 sama 10 dicoret, tinggal 8. Ini 10, 10-nya pindah ruas jadi 8/10. Maka rho B-nya, rho bendanya 0,8 gram per cm kubik. Ini cara cepatnya. Rho B dikali volume sama dengan rho F dikali volume. Volumenya coret, maka tinggal yang tersisa adalah rho B banding rho F. Nah, jadi 1 dikali 8/10 sama dengan 0,8 gram. Nah, ya sama ya. Ini rho B-nya itu tadi kan 1, terus 8/10-nya itu volumenya nih. Oke, sekarang nomor terakhir. Mengapa pada percobaan tegangan permukaan jarum dapat terapung di permukaan air? Nah, ini percobaannya. Ini ada air, ada gelas, terus ini jarum kita taruh di atas. Nah, di atasnya itu langsung jarumnya tuh mengapung, nggak tenggelam. Kenapa? Nah, ini
Jarum dapat terapung karena adanya tegangan permukaan air yang menyebabkan jarum tidak tenggelam. Nah, jadi di dalam air itu adanya selaput-selaput tegangan. Nah, tegangan ini pada air ini membuat jarumnya tidak tenggelam. Kayak gitu. Oke, cukup sekian. Ini pembahasannya dengan cara cepat. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Pada materi ini, fluida itu kan aliran air dan udara. Nah, air ini ada yang ideal loh. Yang ideal itu salah satunya gerakan air itu bergerak lurus. Contohnya nih, kalau air terjun dari atas ke bawah ini lurus kan gerakannya, tidak bergelombang. Nah, ini tuh namanya fluida yang ideal, dan juga fluida yang ideal juga itu tidak memiliki viskositas. Viskositas itu kekentalan. Contohnya air madu. Air madu itu airnya tuh kental, makanya gerakannya tuh lebih lambat jatuhnya karena adanya gaya gesek yang sangat besar. Sedangkan misalkan nih kalau air ini jatuh ke bawah itu lebih cepat daripada air madu. Hal ini karena fluida yang ideal tidak memiliki viskositas atau kekentalan. Sekarang kita masuk ke materi persamaan kontinuitas. Sekarang kita masuk ke materi fluida dinamis. Yang pertama kita akan mempelajari persamaan kontinuitas. Di sini ada suatu gambar, misalkan di sini ada sebuah selang, di mana selangnya itu ada perbedaan luas penampang. Luas penampang yang yang A1 ini lebih kecil dibanding A2. Ketika air melewati menuju A1 ke A2 ini terjadi perbedaan kecepatan, di mana kecepatan V1 itu lebih cepat dibanding V2. Hal ini terjadi A1 dan V2 ini berbanding terbalik. Ketika luas penampang besar, maka aliran V itu kecil, sedangkan pada A1 ini luas penampang kecil, kecepatan fluida sangat besar. Nah, dari sini juga dapat menghitung debit air, di mana debit air adalah dua penampang berbeda dengan konstan atau tetap. Nah, memiliki persamaan Q atau debit sama dengan A dikali V. A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan, di mana ini itu volume dibanding waktu, ya, sama dengan konstan. Di sini nih, kecepatan fluida mengalir berbanding terbalik pada luas penampang, kayak tadi ya. Kecepatan fluida mengalir berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang. A ini adalah luas penampang. Bentuknya lingkaran, maka kita sebut sebagai luas lingkaran. Di mana luas lingkaran ini adalah VR kuadrat. R-nya itu jari-jari R1 dan jari-jari R2. Sehingga luas penampang A1 ini VR kuadrat, R-nya itu R1, dan sedangkan kalau yang A2 ini VR kuadrat R yang 2. Oke, sekarang lanjut ke selanjutnya ini hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini ada H. H adalah energi potensial, dan ada yang V itu energi kinetik. Nah, H-nya itu dari sini rho kali GH. H-nya itu ketinggian H1 ini. Sedangkan kalau ini setengah rho V kuadrat. V-nya itu kecepatan pada ini V1. Nah, baik maupun pada V2 ya. Jadi kalau akan mencari tekanan pada di sini di lubang yang kecil, maka rho GH yang kecil dikali setengah rho V kuadrat V yang kecil ini. Sedangkan kalau mau mencari tekanan pada yang ini sebelahnya yang lebih besar, maka gunakan rho GH, hanya yang H2 H besar dengan setengah
Rho V kuadrat, V-nya yang kedua ini. Nah, karena konstan, jadi P1 atau tekanan pada V1 ini dengan V2 ini konstan, yaitu sama ya. Nih, pada pipa dengan kecepatan atau kedudukan yang berbeda pada masing-masing penampang berlaku hukum Bernoulli. Nah, di sini kecepatannya besar dan sini kecepatannya kecil. Nah, terjadi perbedaan. Nah, ini berlaku hukum Bernoulli. Selanjutnya, besar jumlah energi potensial per satuan volume dan energi kinetik per satuan volume adalah konstan. Potensial yang ini energi potensial dan ini energi kinetiknya. Walaupun adanya energi potensial dengan energi kinetik, nah bukan hukum kekekalan tekanan ya, tapi ini tuh persamaan hukum kekekalan energi. Karena persamaan tersebut memang diturunkan dari hukum kekekalan energi. Nah, ini contohnya dalam penerapan hukum Bernoulli adanya alat penyemprot obat nyamuk, alat penyemprot parfum. Nah, ini ada suatu gambar. Nah, ini tuh gambar obat nyamuk ya. Di sini ada ruang udara, di sini ada ruang air. Ketika pelampat ini didekatkan ke ujung sini, maka udaranya akan keluar dari sini menuju ke selong atau sedotan ya yang kecil, maka udaranya akan keluar. Ketika udaranya di sini, nah ini tuh tekanannya akan menjadi lebih besar, maka di sini tuh airnya akan tertarik menuju ke lubang dan keluar airnya. Nah, gitu ya. Selanjutnya, karburator. Karburator ini yang biasa di motor ya. Gaya angkat pesawat terbang. Nah, gaya angkat pesawat terbang tuh. Ini ada gambarnya nih. Ini sayap pesawat terbang. Pipa Venturimeter. Nah, ini pipa Venturimeter ini. Ini tuh alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Kecepatan dan jarak pada tangki bocor. Nah, ini juga nih. Oke, kita bahas satu-satu yang gaya angkat pesawat dulu. Nah, di sini. Nah, biasanya kalian udah pernah naik pesawat belum? Nah, ketika saya pesawat terbang ini adanya FA atau gaya apung sama dengan F1, nih F yang di bawah dikurangi F2, sama dengan P1 dikurangi P2 dikali A atau luas penampang sama dengan setengah rho V kuadrat, V2 itu yang atas dikurangi V1 kuadrat dikali A. Ini tuh untuk mencari gaya apungnya. Nah, ini ada konsep hukum Bernoulli-nya. Nah, di sini ketika pesawat terbang naik, maka gaya pada F1 sama F2 ini, F1 dikurangi F2 ini harus lebih besar dari massa dikali gravitasi. Massa ini massa pada badan pesawatnya. Makanya, kalau terbang ini kan membawa orang, membawa barang, itu massanya harus kecil. Nah, cara kecilnya itu ketika massanya kecil, maka gaya F1 dikurangi F2 itu lebih besar, makanya bisa terbang naik ke atas. Selanjutnya, tekanan pada P1, tekanan yang di bawah ini harus lebih besar daripada tekanan yang kedua. Nah, ketika tekanan yang di bawah besar, maka bisa terangkat ke atas ya. Nah, P juga atau tekanan ini berbanding terbalik sama kecepatan. Ketika P1 besar, maka kecepatan kecil. Dan juga di sini. Berarti yang di atas ini P2-nya itu adalah kecil dan V2-nya atau kecepatannya besar. Makanya bisa terangkat naik ke atas pesawatnya. Nah, kalau pesawatnya
datar aja gitu ya di langit. Nah, berarti itu harus sama ya semuanya. F1 dikurangi F2 sama dengan massa kali gravitasi. P1 sama dengan P2. V1 sama dengan V2. Seperti kayak contoh hukum Archimedes waktu pas praktikum ya, telurnya itu mengapung. Nah, itu karena massa jenis zat cair sama dengan massa jenis fluidanya. Nah, kalau sekarang tekanannya sama, kecepatannya sama, gayanya sama ya. Oke, sekarang kalau pesawatnya mau turun, nah kalau mau turun, F1 dikurangi F2 itu harus lebih kecil dibanding massa dan gravitasinya. Jadi ketika badan pesawatnya berat, maka akan ke bawah. Nah, pesawat bisa mendarat. Terus di sini ada P1-nya itu harus lebih kecil dibanding P2, maka ketika P2-nya tuh besar, maka akan terbawa turun ke bawah. Dan kecepatannya juga, kecepatan pada V1 ini lebih besar dibanding V2. Nih, V1 ini harus lebih besar dibanding V2 untuk mendarat. Oke, sekarang ke pipa Venturi. Pipa Venturi ini kan untuk alat mengukur kecepatan aliran fluida. Nah, di sini P1 dan di sini ada V1, di sini ada V2 dengan P2. Di mana kalau ini kecepatannya di sini itu lambat, maka P1-nya besar. Di sini P2-nya besar, kecepatannya V2-nya kecil, kecepatannya besar. Untuk mengukur kecepatannya, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nih, hanya tuh ketinggian dari perbandingan pada yang ke-1 sama yang kedua. Nah, untuk mencari tekanannya juga P1 ditambah P2 itu sama dengan rho GH. Di mana rho GH itu adalah yang tadi ya, hukum ini apa sih? Hidrostatis ya. Rho GH. Oke, sekarang ini materi terakhir yaitu tabung bocor. Nah, di sini ada suatu tabung yang berisi air dengan ketinggian H1 dan H2, di mana H2 ini adalah H2 ini adalah alas dari bawah menuju ke lubang, sedangkan kalau ini dari lubang ke atas permukaan air. Ketika bocor, ada lubang, maka air akan keluar. Nah, kalau airnya pada ketinggian H1 ini akan jatuh di X, ya. Nah, di mana untuk mencari X ini atau jarak terjauh fluida adalah sebanding dengan akar perkalian H1 dan H2. Nah, di sini H1 dikali H2 akar terus dikali 2. Oke, sekarang mencari waktunya. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan akar jarak lubang ke permukaan tempat jatuh fluida atau H2. Nah, untuk waktunya itu berbanding terbalik sama H2. Jadi akar 2GH per akar 2G per H2. H-nya yang ini yang di bawah ya. Untuk mencari kecepatan, kalau untuk kecepatannya itu besarnya kecepatan berbanding lurus dengan jarak permukaan fluida ke lubang. Nih, ke lubang itu berarti H1. Maka V sama dengan akar 2G H1. Oke, ini materinya cukup sekian dari Ibu. Sekarang kita akan melakukan simulasi praktikum menggunakan animasi plate ya. Baik, di sini ada simulasi praktikum fluida dinamis. Nah, di sini Ibu memilih air, di mana air memiliki densitas atau massa jenis fluida 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini ada aliran air yang mengalir
Di mana dinamis adalah bergerak, maka airnya ini bergerak. Nah, Ibu akan membuat suatu praktikum di mana A-nya di sini lebih kecil dan di sini lebih besar. Membutuhkan penggaris. Nah, misalkan di sini ketinggiannya 1 meter. Oke, kita buat 1 meter. Nah, di sini 1 meter. Ini terlihat bahwa kecepatan pada luas penampang yang kecil ini lebih cepat dibanding yang ini. Nih, ada nih. Nah, tuh ini lambat ya nih. Tuh, cepat. Nah, coba kita perluas lagi di sini sampai 4 meter. Kita buat 4 meter. Ya, ini kurang ke atas, oke. Oke, di sini 4 meter, 4 meter. Oke, sudah. Berarti R1 di sini, R1 1, di sini R2-nya 4. Nih terlihat di sini cepat sekali. Nah, di sini gerakannya lambat. Tuh, ya. Sekarang kita coba ukur kecepatannya berapa sih? Nah, di sini kecepatannya 6,3. Kalau di sini kecepatannya berapa? Ternyata 0,4. Jadi luas penampang pada yang kecil ini lebih cepat ya. Terlihat 6,3 meter per sekon. Di sini kalau yang luas kecepatannya tuh 0,4 meter per sekon. Nah, berapa ya tekanannya? Nah, di sini tekanannya kita ambil 103. 103 dengan kecepatan 6,3 ya. Coba kalau di sini tekanannya berapa? Nah, di sini tekanannya itu 133 ya. Dan di sini kecepatannya 0,4. Coba kita buktikan dengan perhitungan manual. Nah, di sini diketahui R1 sama dengan 1 meter, R2 sama dengan 4 meter. V1, nah ini pada yang kecil, ya ini pada tekanan yang kecil, ini kecepatannya 6,3 meter per sekon. Oke. Selanjutnya, luas penampang itu kan lingkaran nih, VR kuadrat ya. Oke, di sini. A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini diperbesar saja ya. Ini itu menggunakan persamaan kontinuitas. VR kuadrat kali V sama dengan VR kuadrat kali V2. R1-nya tadi 1 kuadrat, V1 6,3. Kalau R2-nya 4, kalau V-nya yang ditanyakan coba kita buktikan ya. Di sini V sama V, coret-coret. Nah, tinggal 1 kuadrat dikali 6,3 sama dengan 6,3. Sekarang 4 kuadrat berarti 16 dikali V kuadrat, V2. Berarti tinggal dibagi aja. 6,3 dibagi 16 sama dengan 0,93. Nah, dibulatkan jadi 0,4. Nah, jadi terbukti ya. Oke, sekarang kita coba membuktikan tekanannya. Nah, di sini ada tekanan. Tekanan Bernoulli. Menggunakan hukum Bernoulli ya. Di sini
P1, di sini ada P2. Ini yang tadi yang kecil, di sini yang besar. Nah, ini hanya itu menggunakan yang tadi R1, di sini H2-nya 4. V-nya tadi udah diketahui, yang V2 0,4, yang ke-1 6,3. Nah, di sini ada P2-nya tuh 133 kPa. Nah, ini 133 ya. Nah, coba buktikan di sini tuh 103. Menggunakan persamaannya. Nah, di sini P1 yang ditanyakan ya. Rho-nya 1000 ya, di sini nih 1000 rho air dikali G 10 dikali H 1 ditambah setengah rho 10, V-nya 6,3 kuadrat sama dengan P2-nya 133 ditambah rho-nya 1000 dikali H-nya dikali H 10 di H itu G ya, G 10, H-nya tuh 4 ditambah setengah dikali 1000 rho V 2 kuadrat. V-nya tadi 0,4. Oke. 1000 dikali 10 dikali 1 sama dengan 10.000. Terus setengah dikali 1000, 500 dikali 6,3 kuadrat sama dengan 39,69. Sama dengan 133 ditambah 1000 dikali 10 dikali 4, 40.000. Setengah dikali 1000 sama dengan 500, 0,4 kuadrat sama dengan 0,16. Di sini P1, 1000 ditambah, nih 500 dikali 39,69 sama dengan 19845. Oke, sekarang ditambahkan, berarti 29845. Sekarang di sini 500 dikali 0,16, 80. 113 ditambah 40 ditambah 40.000 ditambah 80 sama dengan 4213. Nah, maka untuk mencari P1 karena ini ditambah berarti meter luas dikurang. Oke, 40.213 dikurangi 29.845, maka hasilnya 103. Oke, kita coba lihat P1 103. Ya, terbukti ya. Berarti percobaan ini benar ya. Sekarang kita coba yang ini. Untuk air. Ini tangki bocor. Coba kita membutuhkan penggaris ya. Di sini ketinggian H1. H1 itu di mana? Di lubang ke atas permukaan air. Coba Ibu tambahkan airnya lagi. Oke, stop. Nah, di sini berarti 15 menuju ke 24, berarti 9. H1 9, H2-nya 15 meter. Nah, Ibu membutuhkan untuk mengukur jarak, maka membutuhkan pita. Oke, di sini. Nah, di sini dari titik nolnya di sini. Nah, sekarang misalkan jaraknya segini dulu deh. Oke, densitas widanya 1000. Oke. Kecepatan airnya nanti kita coba cari tahu. Nah, ketika air dibuka, nah jatuh di situ. Oke, kita pause. Nah, di sini. Nah, X-nya itu 23. Coba kita cari kecepatannya berapa. Oke, di sini kecepatannya 17,3. Jarak, oke, kita di sini 17,3. Kecepatannya dan jaraknya itu 23,79. Oke, kita perhitungan manual. Di sini diketahui H1 9, H2 15. Yang ditanya jarak Wida jatuh. Nah, jarak Wida jatuh itu X sama dengan 2 dikali H1 dikali H2. 2
Nih, akar H1 dikali H2. H1 9 dikali 15. 135. Akar dari 135 sama dengan 11,6. Nah, sekarang 2 dikali 11,6. 23. Oke. Dan terbukti 23. Nah, ini belum pas ya tadi. Nah, ini 23,2. Ini pas banget. Nih, terlihat tuh pas di sini ya. Oke. Sekarang kecepatannya. Kecepatan fluida. Oke, di sini diketahui G sama dengan 10, H-nya untuk kecepatan fluida berarti H yang di bawah. Itu H2 ya, itu 15. Oke, mencari V, maka V sama dengan akar 2GH, 2 dikali G 10 dikali H 15. 2 kali 10 kali 15 sama dengan 300. Akar 300 yaitu 17,3 meter per sekon. Ini 17,4. Ya, terbukti di sini beda tipis ya. Maka percobaannya terbukti menggunakan animasi pet ini. Oke, stop. Ya, tuh 17,3. Oke, cukup sekian materi dan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu nih, di sini untuk luas penampang kecil maka kecepatan besar. Karena berbanding terbalik. Luas penampang besar maka kecepatan kecil 0,4, di sininya 4. Oke. Nah, untuk tekanannya, ketika tekanan luas penampang kecil maka tekanannya pun lebih kecil dibanding tekanan pada luas penampang yang besar. Pada aliran nih, untuk aliran air, nah ini tuh kalau airnya tuh semakin sedikit maka kecepatannya pun makin kecil. Berbeda sama kayak yang tadi nih. Nih, semakin kecil maka ketinggiannya kecil, kecepatannya kecil. Tapi kalau ketinggiannya tinggi, kecepatannya pun tadi tinggi. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kalau ada yang tanya, bisa di kolom komentar. Ibu akan memberikan soal ya, menggunakan game. Silakan mencoba. Dan juga untuk materi minggu depan itu kita akan latihan soal ya, sebagai latihan untuk sebelum ulangan ya. Oke, jika ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.